Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang minggu lalu, yaitu mengenal bagian-bagian Microsoft Word. Kalau pada minggu lalu kalian sudah belajar poin 1 sampai 10 di LKS kalian halaman 4, halaman 5 ya, halaman 5 ya. Hari ini kita akan melanjutkan sampai dengan poin 11 sampai poin 18. Nah, sebelumnya saya ingin mengulas kembali materi yang minggu lalu. Bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar, kedua Title Bar, Control Window, Menu Bar, Group, Name Box, Cell, Formula Bar, baris atau row, kemudian kolom ya. Nah, untuk melihat langsung ini ada gambar yang ada di LKS-mu sama persis ya. Kita langsung ke Excel-nya saja. Yang mana Quick Access Toolbar? Quick Access Toolbar ini ada di pojok kiri atas ya. Ada lambangnya atau ikonnya Excel, kemudian save, tombol undo, dan tombol redo. Nah, ini namanya Quick Access Toolbar. Kemudian title bar ini adalah baris judul. Ya, kalau di Microsoft Excel ini seperti ini. Ya. Pertama kali Excel dibuka, nama filenya adalah book 1. Tetapi nanti kalau sudah tersimpan dengan nama file, ya misalkan ini, saya beri contoh latihan Excel kelas 5. Nah, ini akan berubah menjadi latihan Excel kelas 5. Ini karena title bar itu adalah judul file ya. Kemudian yang 3, control window. Control window ada di pojok kanan atas ya. Ada close, maximize, minimize. Kemudian menu bar adalah barisan menu mulai file sampai dengan view. Ada 9 menu yang terdapat dalam Microsoft Excel. Kemudian lanjut ke grup. Menu grup ini, nah ini yang ada di dalam kotak-kotak ini mulai dari pojok kiri sampai dengan pojok kanan ya. Ada grup clipboard berisi paste, cut, copy, dan lain-lain. Kemudian font, grup font berisi style font style, kemudian font size, bold, kemudian italic dan underline dan lain-lain dan seterusnya sampai dengan ini namanya menu group. Kemudian selanjutnya ada name box. Name box ini adalah file yang sedang sel yang sedang aktif, karena di sini saya letakkan di B11, maka di sini menunjukkan B11. Kalau saya pindah di sini E4, maka di sini berubah menjadi E4 ya. Kemudian sel itu satu kotak yang ada di dalam tabel. Ini namanya sel ya, satu kotak yang ada di dalam tabel. Kemudian formula bar ini adalah baris rumus ya. Ini menunjukkan isi atau rumus yang sedang aktif di dalam sel. Misalkan saya tulis nih nomor, maka di sini juga muncul nomor, nama, kelas,
dan seterusnya. Ini formula bar ini akan muncul sesuai dengan isi dari selnya. Kemudian baris atau row dan kolom atau kolom, ya. Apa yang disebut baris? Yaitu kumpulan sel dalam lajur horizontal. Jadi ini baris ke-1, ini baris kedua, kemudian ini baris ketiga, ini baris keempat, dan seterusnya. Jadi yang disinilah namanya baris, kumpulan sel dalam lajur horizontal. Sedangkan kebalikannya adalah kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya, kolom D dan E dan seterusnya, ya, yaitu kumpulan sel dalam lajur vertikal. Ya, saya ulangi, kalau baris dalam kumpulan sel dalam lajur horizontal, sedangkan kolom kumpulan sel dalam lajur vertikal. Nah, selanjutnya kita ke poin lanjutan, ya, bagian-bagian dari Microsoft Excel. Silakan buka LKS kalian halaman 7 sambil memperhatikan penjelasan dari saya berikut ini, ya. Yang ke-11 ada worksheet. Yang manakah worksheet itu? Ya, worksheet itu ada di lembar kerja. Worksheet, saya buka Excelnya langsung, ya. Yang dinamakan worksheet itu adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Di sini satu tabel penuh ini adalah namanya worksheet. Jadi lembar kerja dalam Microsoft Excel bernama worksheet. Nah, lembar kerja dalam Microsoft Excel bernama worksheet. Nah, worksheet ini di dalam satu file Excel ada beberapa bagian, ya. Ada sheet 1. Nah, bila kalian ada sheet lagi, bisa menambahkan bagian-bagian sheet yang baru, yaitu dengan mengklik tombol plus di sini. Sheet 2, kemudian sheet 3, dan seterusnya. Nah, sheet ini bisa diganti dengan namanya, ya. Misalkan ini kita ganti kelas 5A. Nah, yang sheet 2 kita ganti kelas 5B dan seterusnya, ya. Jadi saya ulangi, worksheet itu lembar kerjanya Microsoft Excel. Sedangkan bagian-bagian dari worksheet ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ya, lanjut ke bagian nomor 11, yaitu scroll bar. Yang mana ya scroll bar? Nah, di LKS kalian bisa kalian lihat scroll bar ini adalah tabel penghulung, menu penggulung tampilan, kalau lebih mudahnya, ya, biar kalian paham di sini. Nah, kalau ini tidak ada tidak terlalu banyak file, penggulungnya, menu scrollnya itu hanya sedikit, ya. Tetapi kalau kita lanjutkan sampai ke bawah, maka di sini juga akan tampil scroll barnya yang penuh. Nah, lebih panjang bagian-bagiannya karena
data yang kita ketikkan itu kalau misalkan banyak, maka scroll barnya juga semakin melebar ya. Nah, scroll bar ini ada dua, scroll bar horizontal ini di bawah ya, menggulung tampilan dari kanan ke kiri ya secara horizontal, dan juga scroll bar vertikal yaitu penggulung tampilan dari atas ke bawah ya, ada di bagian kiri dan yang horizontal ada di bagian bawah. Ini namanya scroll bar. Baik anak-anak, tampilan selanjutnya adalah taspen. Taspen. Nah, di sini taspen itu di sini. Ya. Ini taspen namanya ya. Bisa kalau misalkan sheetnya terlalu banyak, kita bisa memanfaatkan taspen ini untuk menggeser sheet ke kiri dan ke kanan ya, tergantung. Karena ini sheetnya hanya 3, maka kita tidak perlu memanfaatkan taspen ini ya. Lanjut ke nomor 14 ya, sheet. Sheet ini sudah saya jelaskan tadi. Ini di sini ada beberapa sheet ya. Sheet itu bagian dari worksheet. Sheet adalah bagian dari worksheet. Jadi jika data dalam Microsoft Excel banyak, maka bisa memanfaatkan beberapa worksheet ini ya. Kemudian lanjut ke bagian 15, nomor 15, preview mode. Preview mode. Nah, kalian lihat di LKS kalian, di sini ada preview mode itu yang mana? Nah, ini di bawah ya, preview mode. Perhatikan di tampilan Excel yang sebenarnya. Nah, di sini ada preview mode ya. Ini bisa kita tampilkan tampilan layar Excel sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini tampilan normal ya, kalau ini tampilan page layout. Page layout itu maksudnya tampilan ketika kita cetak nanti, dan ini tampilan page preview ya. Nah, karena kalian masih dalam tahap dasar, maka saya tampilkan sesuai dengan tampilan normal. Kemudian lanjut nomor 16, zoom tool. Nah, dilihat LKS kalian, zoom tool itu yang paling bawah. Zoom itu kan berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil. Artinya hampir sama dengan seperti ini. Zoom in itu memperkecil dan zoom out memperbesar ya, sesuai dengan tampilan layarnya. Nah, karena ini kita gunakan untuk penjelasan, kita buat 100%. 100% itu normal ya, sama dengan tampilan yang ada di dalam kertas ketika kita cetak ya. Zoom tool, ini namanya zoom tool. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, pointer. Nah, pointer. Ya, pointer itu yang mana? Ya, pointer itu ini ini mouse yang bergerak ini namanya pointer ya. Nah, kalau di tampilan Excel itu ada pointer tandanya plus ya. Ini namanya pointer yang bergerak yang dengan mouse, itu namanya pointer. Sedangkan yang terakhir adalah ring. Ring merupakan gabungan beberapa sel ya. Saya praktikkan. Nah, misalkan ini saya gabung, saya sorot. Nah,
ini adalah ring ya, gabungan dari beberapa sel ya. Biasanya ada di sini nih. Misalkan saya beri tanda seperti ini. Nah, ini yang saya beri tanda ini gabungan dari beberapa sel A7 sampai dengan F13 ya. Ini namanya ring. Di sini tidak ada ya ring, karena ring itu sifatnya penggabungan beberapa sel saja ya. Jadi itulah tadi bagian-bagian dari tampilan Microsoft Excel ya. Anak-anak, cukup itu dulu saya pikir. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Dari saya, kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke WA saya pribadi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.